Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ryan Hamzami, saya dari kelas TI 2B, nomor absen 20. Saya akan menjelaskan backend atau servernya dari project akhir pemrograman web lanjut. Untuk judul yang saya ambil yaitu sebuah website atau sistem informasi web store berbasis web, dan sini sebenarnya yang ada di soal itu hanya backendnya aja untuk CI, tapi ini websitenya berhubung saya gunakan di usaha saya, dan ini tinggal saya tambahkan REST API-nya saja dan tinggal disambungkan ke Laravel. Baik, saya akan menjelaskan bagian dari kategori. Dan di kategori ini tujuannya untuk memunculkan isi dari tabel kategori. Yang pertama ini adalah pada controllernya di kategori teksturnya REST controller, dan sebelum ini seperti yang ada di job sheet itu satu persatu file pendukung atau library dipindahkan ke folder application dan di loop di bagian sini dan di extend ke REST controller untuk library-nya. Untuk di sini load model itu untuk meload kategori model yang ada di bawah kategori model yang ini, dan ini bagian atau query dari tabel kategori untuk mengambil, menghapus, dan membuat sebuah kategori baru. Yang pertama itu ada fungsi index get. Index get itu kategori ID. Kategori ID itu dimana ID dari tabel kategori, dan ini ada kategori ID. Kemudian jika kategori yang diambil ini dengan true, ini akan memunculkan isi dari tabel kategori. Jika false atau tidak ada sama sekali isi dari tabel kategori, maka hasilnya akan false. Contohnya jika false ini semisal ID-nya ada 1 dan 2 dan kita mengambil dari ID 3, itu hasilnya akan false. Saya contohkan seperti ini. Ini kan ambil keseluruhan kategori. Ini muncul beberapa yang ada di dalam tabel. Kalau semisal diambil berdasarkan ID, tinggal kita saring ID-nya, misal 1, dan ini akan muncul yang kategori 1 aja. Ini tujuannya untuk yang diambil kategori berdasarkan ID ini, tujuannya nanti digunakan untuk semisal mengedit atau menghapus sebuah isi dari tabel, itu akan menuju ke kategori ID. Misalnya yang dipilih kategori ID 1 itu coilnya dihapus, itu mengarahkannya ke sini. Jika ini saya tampilkan 10, ID 10 kan tadi tidak ada, maka hasilnya akan false. Baik, untuk selanjutnya yaitu function delete-nya, index delete. Ini diambil list delete kategori ID. Jadi yang akan dihapus itu diambil berdasarkan ID-nya. Seperti yang saya contohkan tadi, yang bagian get, tapi kita ambil berdasarkan ID berapa diambil. Kita ambil sama seperti itu, tapi ini bedanya dihapus. Ini ID, this delete kategori ID,
if ID sama dengan 0, responnya false karena ID itu tidak ada. Jika ID itu ada, akan terlempar ke else dan this kategori, delete kategori. Kategori ini merupakan model dari controller ini, dan delete kategori merupakan function yang ada di dalam modelnya. Yang ini delete kategori. Jadi jika ID-nya ada, maka akan dilempar ke delete kategori dan akan diproses di sini. This db delete nama tabel dan juga nama ID-nya, dan ID-nya disaring. Kemudian jika berhasil akan menunjukkan pesan true, yang berarti ID-nya itu sudah terhapus. Ini akan saya contohkan untuk kategori yang akan saya hapus itu di kategori 9. Kategori 9 itu akan saya hapus ini 9. Jadi ini delete, terus kita ambil berdasarkan kategori ID itu 9. Resend, maka pesannya akan muncul true dan kategori ID 9 message-nya hapus, delete. Dan maka kita ambil lagi. Jika diambil, maka kategori 9 atau ID 9 sudah tidak ada alias terhapus. Untuk kemudian untuk bagian post dari ini ya, atau inputan atau menginput ke dalam suatu tabel. Di sini selain kategori ID ada name, jadi tinggal memasukkan name saja dan kategori ID-nya itu terisi otomatis karena kan di database sudah disetting auto increment. Maka di sini adalah data di-array-kan, yaitu name, this, post, name. Jika kategori ID-nya itu ada atau data ini terisi, maka angka 0 akan berubah menjadi 1. Jika kategori ID tidak terisi, maka responnya statusnya true dan message-nya new kategori has been created. Akan saya contohkan untuk create atau post dari kategori. Jadi di sini tinggal diisi name-nya saja. Name ini kita isi ayu, send, maka statusnya akan true. New kategori has been created. Dan jika ini di nonaktifkan atau tidak diinput, maka hasilnya akan false karena kan inputannya tidak terisi, kolomnya tidak terisi. Selanjutnya yaitu ada put, yaitu update. Maaf, ada kesalahan di sini. This put kategori ID ini hampir sama seperti seperti ini, tapi ini diambil berdasarkan ID-nya dan juga ID-nya diambil kategori ID berapa yang akan diupdate. Akan saya contohkan yang barusan di input, yaitu ID 10. ID 10 yaitu ayu, maka diganti menjadi put. Ini name-nya diganti menjadi misal oil. Terus ini kita tambahkan kategori ID karena yang akan diupdate itu adalah kategori ID 10 dan name-nya akan diupdate 10. Di send, maka hasilnya akan true.
maka di sini akan ID 10 akan berubah menjadi coil port. Selanjutnya ada controller item. Untuk selebihnya ini sama seperti kategori ID, cuma berbeda di nama-nama function dan juga nama modelnya saja. Misalnya member ini mengambilnya itu member model dan dialiaskan dari member. Yang ini diambil member ID. Ini get member ini dari model dari member. Dari sini diambil get member, delete member, create member, edit member. Untuk selebihnya itu sama seperti apa yang sudah saya jelaskan di kategori model atau kategori controller yang bagian kategori. Semuanya sama, cuma berbeda nama model dan nama tabelnya saja. Dan isi atau kolomnya itu menyesuaikan dengan nama-nama yang ada di dalam tabel. Kalau di kategori ada name saja, di member ada gender, ada nomor HP, phone, dan juga alamat. Ini menyesuaikan sama yang ada di dalam isi kolom, isi ini, menyesuaikan ini. Saya akan membuat member. Oke, member. Ini cuma satu karena di sini hanya ada satu isi dari kolomnya. Saya akan membuat lagi post ini banyak. Kemudian ada gender ini saya buat angka 1 dan 2 karena kan hampir sama seperti level kalau di multi user. Ini nanti di websitenya atau di tampilan web itu akan saya aliaskan. Jadi kalau semisal itu diambil angka 1, maka dialiaskan menjadi laki-laki. Kalau 2 dialiaskan menjadi perempuan. Seperti itu. Ini pun nomor HP. Kemudian ada address. Jika di send, maka hasilnya akan true. New member has been created. Maka di sini akan menambahkan satu member baru, yaitu Royan. Jadi kita akan menghapus member ID 8. Mohon maaf, untuk saya update dulu aja member ID yang 11 saya update. Maka di sini dimasukkan member ID, diambil datanya yang 11. Sebagai nama saya ganti Muhammad Royan. Maka hasilnya akan true, new member has been updated. Maka isinya akan terupdate menjadi Muhammad Royan. Kemudian saya akan menghapus member ID 8. Caranya sama seperti yang tadi. Member ID 8. Send, maka true yaitu ID 8 sudah terhapus, maka tinggal ID 11 saja, yaitu Muhammad Royan. Untuk yang lain seperti supplier, unit, itu sama seperti apa yang ada di dalam member dan apa yang ada di dalam kategori, cuma beda di bagian model dan juga isi dari tabelnya sendiri. Baik, sekian penjelasan dari saya untuk backend dari CodeIgniter atau project UAS kami menggunakan CodeIgniter sebagai backend, dan juga bagian frontend akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Agil Ari, itu bagian Laravel. Baik, sekian
Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi dari coding-coding yang kita buat meskipun sudah ada yang syarat tapi tetap bisa diterima dan lancar di saat diberikan di web. Ini saja misalnya mulai dari awal itu dari local host atau dari database KPM admin udah ada gudang web jadi database kami ada pusat kontrol dari produk gitu kan, kategori apapun dan pegawai sebagai ini dia dikata paling web ada pegawai produk dan distributor yang paling penting karena gudang menyediakan distributor dan produk yang dikemudikan ke tempat server yang kalian buat. Sekarang saya akan menjelaskan ke web ini apa itu web gudang web. Mari kita menuju ke web. Kita login atau kita masukkan username kita terlebih dahulu. Setelah itu kasih ini untuk masuk ke dalam tempat untuk menunjukkan apa aja ini dari gudang store ini. Setelah kita login kita akan mendapatkan pertama ada distributor, pegawai, produk dan pengiriman, stop masuk, tutup keluar pengiriman dan ada catatan pengiriman. Di setiap pengiriman akan ada 6 catatan di sini kita selesai masuk ke dalam catatan pengiriman tadi. Yang distributor di sini akan ada di sini kita akan klik. Nah, di sini kalau kita masuk distributor ini kita akan mengisikan nama, nomor alamat dan deskripsi. Kita mencoba mengklik dengan ada nama yang kita inginkan, pegawai yang kita inginkan dan distributor maksudnya. Kita klik create. Setelah kita membuat kita masuk ke distributor, kita akan membuat nama buat tersebut, nomor telepon, alamat, deskripsi dan akan kita set. Dan kalau kami kita masukkan nama sini kalau berpun set. Ketika ada alamat dari sini dan kalau ini kita ingin mereset nama ulang kita salah nama kita pilih kasih untuk menjadikan nama yang setelah itu salah atau ada keliruan satu nama save apa yang terjadi. Dilakukannya itu kita akan menggunakan nama warna itu nomor telepon dengan nama jalan sendiri, nomor komputer itu pengiriman terbaik. Ini dari deskripsi dari wilayah atau distributor sendiri hubungan sedikit menggunakan. Setelah itu kita menuju ke pegawai kita ini adalah nama itu pegawai
yang akan harus kita urus gudang ini. Ini kalau kita masuk ke dalam tabel pegawai yang terdiri dari nama, jenis kelamin, nomor HP dan alamat, dan action edit atau edit seperti kita untuk mengedit atau edit ingin kita sendiri bagaimana kita mengolah tabel pegawai dengan baik. Dan ini kalau ingin menambahkan pegawai, kita bisa klik untuk menambahkan. Untuk tabel pegawai, kita memasukkan nama pegawai dan sekarang kita isi. Jenis kelamin kita pilih alamat, selain sudah dengan nama pegawai di foto akan dapat pun kita save. Kita memasukkan nama pegawai jadi warna begitu, laki-laki, nomor telepon dan jalan seorang nomor 3, tapi kita akan masuk data kode dari kategori unit item. Dan sini ada selain ini kita kategori jadi nama-nama set yang kita inginkan yang seperti nama begitu, dan setelah itu ada nama-nama dari unit item juga ada item. Di sini saya mengambil data dari server karena hampir sama jika akuisisi, dan hanya sebagian yang saya bedakan dari nilai item. Di sini saya bedakan dari